Oke, baiklah, kita mulai kuliah kita ya. Jadi materinya masih melanjutkan yang di minggu lalu ya. Saya akan buka slide-nya. Sudah bisa lihat slide-nya ya? Sudah bisa ya? Tolong direspon. Bisa, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Oke, jadi ini contoh data kemarin yang akhirnya kita bisa susun menjadi distribusi frekuensi semacam ini, gitu ya. Distribusi frekuensi semacam ini. Nah, ini datanya kan masih baru cuman 50 ya. Jadi ini kan apa namanya? Ada berapa ini? 5 kali 10, 50. 50 data saja. Ya kalau datanya hanya 50 kita masih bisa apa namanya? Misalnya mencari ini ya. Kelas untuk apa? Jumlah frekuensi antara 27 sampai 36. Berarti kan kita caranya kita bilang, oh 27, oke ini ada 1. Mana lagi 27? Sampai berapa tadi? Sampai kelas berikutnya tadi ya, sampai berapa itu? Sampai 36 ya, sampai 36. Ada 27, kemudian ada 35. Oh ya, ada 2. Nah, berarti baru ketemu 2 untuk yang pertama. Ya ini kalau apa namanya? Kalau datanya segini. Nah, kalau datanya 1000 gitu ya, 1000 buah. Kan setiap kali ganti kelas kita pasti akan menyisir kembali ya. Menyisir kembali ke sini, menyisir kembali ke sini, kan itu akan melelahkan. Gitu ya. Melelahkan sekali. Nah, maka di kuliah kali ini akan saya sampaikan bantuan kita membuat distribusi frekuensi menggunakan bantuan apa namanya Microsoft Excel ya. Nanti kalian bisa praktekkan di rumah ya dengan menggunakan data yang ada di slide yang minggu lalu sudah apa namanya? Ya, sudah saya berikan gitu ya. Sudah saya berikan. Nah, tahapannya sama ya. Jadi tahapannya sama tetap ini ya, tetap begini dan juga nanti akhirnya kita akan menghasilkan distribusi frekuensi semacam ini. Cuman kita tidak perlu orang Jawa bilang metani satu persatu gitu ya. Itu ya. Oke, saya akan coba menggunakan apa data ini ya. Saya pindahkan copy ke Excel ya. Saya copy ke Excel. Gitu. Ya, datanya ini. Jadi ini setelah saya copy ke Excel gitu ya. Kelihatan ya? Terlihat? Kelihatan, Pak. Oke. Nah, jadi kita tetap mengikuti apa namanya langkah-langkah. Yaitu pertama kita harus tahu jumlah datanya berapa. N, saya anggap N gitu ya. N jumlah data gitu ya. Gitu. Jumlah datanya berapa? Nah, jumlah datanya itu ya dihitung jumlah datanya. Kalau ini kan 50 kan gitu ya. Nah, kalau Excel kan biasanya kalau Anda blok begini aja sejumlah ini, data ini ya. Gitu. Anda bisa melihat di bagian bawah ini count-nya itu kan ada 50, berarti ada 50 data. Gitu ya, 50 data. Nah, berarti kalian bisa isi di sini apa namanya? Misalnya 50 udah ya gitu ya. Itu data pertama. Terus yang dicari yang kedua ya. Yang kedua kan Anda harus apa namanya? Menentukan nilai maksimumnya dan nilai minimumnya tuh ya untuk menemukan rentangnya. Jadi kita misalnya pakai nilai maksimumnya berapa gitu ya. Nilai minimumnya berapa kan gitu ya. Berapa. Nah, kalau nilai maksimum kan kalau datanya banyak kan kita bingung gitu ya. Jadi mending kita pakai bantuan Excel aja. Jadi bantuan Excel-nya dengan formulasi sama dengan ya nanti Anda lihat lagi max buka kurung jadi mencari nilai maksimumnya. Anda blok ini datanya gitu ya, kemudian Anda tutup kurung. Nah, ketemu. Jadi dari data 50 data ini yang paling besar adalah nilainya 94 ya. Nah, demikian juga minimum. Minimum itu rumusnya min ya jadi mencari data minimum ya. Data mana yang minimum, kemudian Anda blok ya. Kemudian tutup kurung Anda ketemu. Nah, jadi minimumnya adalah 27. Ya, kemudian berikutnya adalah range. Ya kan yang diminta di Anda itu kan range ya.
Nah, range itu kan adalah nilai maksimum dikurangi minimum. Jadi sama dengan 94 ya dikurangi 27, 67 ya. Range-nya 67 kan ya. Sudah. Nah, selanjutnya kita akan mencari banyaknya kelas gitu ya, banyaknya kelas. Nah, banyaknya kelas saya singkat BK gitu ya, banyak kelas gitu ya. Nah, banyak kelas ini kan menggunakan rumus apa kemarin? Menggunakan rumus yang logaritma itu ya. Yang logaritma itu. Jadi kalian bisa lihat di mana? Saya lihatkan dulu yang data kemarin itu ya. Ada yang banyak kelas 1 tambah 3,33 log N. N adalah jumlah data tadi gitu ya. Berarti nanti 1,33 1 tambah 33 log 50. Gitu ya, log 50. Oke, kita masukkan ke fungsi ke persamaan di Excel tadi. Ya, jadi banyak kelas sama dengan ya. Banyak kelas sama dengan apa tadi rumusnya? Rumusnya 1 tambah dalam kurung ya 3,33 dikalikan log gitu ya. Logaritma berapa? Logaritmanya adalah 50 gitu ya, 50. Logaritma N-nya adalah 50 gitu ya. Gitu. Oke. Kemudian enter. Ketemulah 6,658 ya, 6,658. Nah gitu. Nah, banyak kelas itu kan ada kelas pertama, kelas kedua, kelas 3, nggak mungkin ada kelas ke 6,6. Jadi kita bulatkan saja ada 7 kelas gitu ya. Saya bulatkan 7 kelas. Gitu. Dibulatkan 7 kelas ya, dibulatkan 7 kelas. Nah, selanjutnya dicari apa? Menentukan panjang kelas interval. Panjang kelas interval itu berarti anggota masing-masing anggota di kelas gitu ya. Misalnya 67 sampai misalnya 26 sampai 30. Berarti 26 hitung 1, 27, 28, 29, 30 berarti ada 5. Itu panjang kelasnya gitu ya. Itu berarti kita buat saja panjang kelas gitu ya. Nah, panjang kelas itu kan rumusnya adalah rentang kelas dibagi dengan banyak kelas. Nah, rentang kelas tadi itu kan range ya, range. Itu. Range. Jadi rentang kelas dibagi banyak kelas, berarti sama dengan 67 dibagi 7 ya, berarti sama dengan 67 dibagi 7 ya. Dapatnya cuma 9, 9,571 ya. Nggak mungkin jumlah itu ada setengah-setengah gitu ya, jumlah anggota. Berarti saya tambahin aja menjadi 10. Gitu ya. Jadi nanti anggotanya adalah 10 gitu, 10. Nah, kalau semua sudah terpenuhi ya, data ini sudah terpenuhi, jadi nanti akan kita pakai itu kan yang penting adalah ini banyak kelas, ini gitu ya. Itu akan kita pakai nanti gitu ya. Itu untuk menentukan bagaimana pola tabelnya gitu. Ya, dan kemudian nilai maksimum dan minimumnya masing-masing kelas gitu ya. Nilai maksimum dan minimumnya masing-masing kelas. Nah, itu harus Anda harus Anda pilih angka misalnya yang paling atas gitu ya. Yang paling atas itu Anda susun bahwa data terkecil pada tabel ini pada data ini ya, data terkecilnya harus masuk, tidak boleh tidak masuk. Nah, ini saya singkat saja, saya kopikan aja datanya adalah ini gitu ya. Saya kopikan ke mana ya? Ke sini saja. Ya. Gitu. Nah, ini jadi saya buat kelas ini kelas gaji bukan nilai ya, gaji. Itu mulai 27 sampai 36. Nah, saya mengambil kelas terkecil gitu ya, kelas kecil itu kelas paling bawah angka 27 ini kan istilahnya kan memilih ujung kelas interval ya, ujung kelas interval. 27 dari mana? Saya pilih aja dari angka yang terkecil ini 27. Yang penting
data 27 pada data ini ya itu harus bisa dihitung. Jangan kita buat 28 sampai 36. Nah, nanti data 27-nya nggak akan terhitung gitu ya, akan salah. Lebih bagus saya pakai nilai minimum dari data yang tersedia. Nah, 27 sampai berapa? Karena tadi panjang kelasnya 10, berarti kita hitungnya 27, dihitung ya, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Nah, sampai 36. Berarti 27 sampai 36 gitu ya. Gitu. Dan seterusnya. Berarti berikutnya berapa? 37 sampai 46. Dan seterusnya gitu ya. Ini. Sampai 87 sampai 96. Nah, data tertinggi berapa? Data tertinggi 94. Oh, berarti pada kelas yang paling bawah itu data tertinggi pun bisa tercover hitungannya. Berarti sudah aman ya. Jadi membuat pola ini sudah aman, gitu ya, sudah aman. Nah, tujuan kita nanti kan membuat kelas gaji dan kemudian kelas frekuensinya gitu ya. Frekuensinya berapa? Nah, ini yang akan kita isi di sini. Bisa tadi dengan caranya kalau datanya cuma sedikit ya kita petani satu persatu gitu ya. Kita kita cari satu persatu dari data ini dicoret-coret-coret gitu ya. Gitu. Nah, cuman di kali ini saya akan membantu Anda untuk mengisi nilai frekuensi ini dengan menggunakan bantuan Excel ya, bantuan Excel yang pada beberapa waktu yang lalu sudah saya sampaikan bagaimana cara kita untuk memasukkan tools pada pada Microsoft Excel yang untuk digunakan sebagai bantuan mengerjakan statistika gitu ya. Nah, gitu. Nah, langkah pertama sebelum ke sana Anda harus memiliki pada data ini ada data analisisnya gitu ya. Anda bisa lihat data analisis ketika diklik gitu ya, akan muncul semacam ini. Ntar dulu, kelihatan enggak ya? Akan muncul semacam ini ya. Nih. Data analisis. Ya, jadi ada yang isinya ini adalah isian atau program untuk statistika semua gitu ya. Program untuk statistika semua. Jadi mulai ANOVA ini. Nah, yang akan kita gunakan nanti adalah yang histogram. Histogram ini program bantuan lah untuk membuat atau menyusun distribusi frekuensi. Nanti kita pakai ada histogram gitu ya. Gitu. Nah, itu jadi itu nanti yang akan Anda gunakan ya. Jadi wajib harus sudah terinstall data analisisnya di situ ya. Data analisisnya. Nah, kemudian saya lanjut ya. Saya lanjut. Nah, selanjutnya kalau sudah itu ada, kemudian kita siapkan batas-batasnya. Ya, batas-batasnya. Batas-batasnya untuk perhitungan komputer untuk mengisi frekuensi ini. Ya. Nah, kita taruh saja di sini. Saya buat judulnya adalah bin. Bin itu untuk acuan data, ya acuan komputer menghitung batas, gitu ya batas. Nah, bin ini akan saya ambil dengan nilai batas atas pada masing-masing kelas. Jadi kalau yang pertama ini 2736, maka saya akan membuat 36 gitu ya. Gitu. Kemudian kalau yang ini kelas keduanya adalah 46, 56 gitu ya, dan seterusnya ya. Jadi batasannya batas atas ya yang saya gunakan ya, batas atas yang saya gunakan gitu ya. Nah, kalau ini sudah dapat ya, jadi menentukan bin ini ingat ya, kita ambil dari batas atas pada kolom gaji ini gitu ya, kolom gaji ini gitu. Nah, ini ya. Nah, kalau sudah ketemu ini oke, berarti sudah siap dan kita akan menggunakan bantuan Excel gitu ya, Excel. Nah, langkah-langkahnya setelah ini maka kita ke data analisis. Mana tadi data, kemudian ke data analisis gitu ya. Sebelumnya saya perintah data analisis muncul nggak di sana? Enggak ya? Di layar kalian? Tidak ya?
Muncul, Pak. Ya. Muncul. Iya, Pak. Jadi ada yang saya ini, apa namanya, ntar dulu, teman. Kelihatan nggak, Pak? Kelihatan yang ini, kelihatan ini, kelihatan. Kelihatan, Pak. Kelihatan Kelihatan, banget. Pak, kelihatan. Sekarang saya menyorot rank and percentile, kelihatan. Kelihatan tidak? Enggak, Nggak Pak. ada, Pak. Nggak ada, Pak. Oke, berarti nggak kelihatan. Sebentar ya, saya akan berarti arah ke sana. Ntar dulu mana ini. Oke. Kalau ini kelihatan mungkin ya sekarang sudah ya. Rank percentile, kemudian saya regression kelihatan ya. Ya, Pak. Masih kelihatan. Nah, saya pilih histogram. Ya, histogram. Kemudian saya klik OK. Nah, menu histogram ini pasti muncul nggak dapat kalian? Enggak ya? Muncul. Muncul, Pak, muncul. Yang ada input range, bin range, dan seterusnya. Muncul enggak? Muncul, Pak. Oke, muncul. Kalau udah muncul, bagus. Nah, Nggak muncul, Pak. kenapa? Belum, Nggak Pak. muncul. Nggak muncul? Oke, Iya. berarti. Masalahnya itu perintah lagi yang perintah baru-baru gitu. Jadi dia harus kita share lagi gitu satu persatu. Nah, ini pasti kelihatan ya kalau ini ya. Ya, Pak. Iya, Pak. Kelihatan, Pak. Oke. Histogram ada input. Nah, bagian input ini kita masukkan posisi data kita di mana gitu ya. Gitu. Nah, input range adalah data yang mau kita hitung frekuensinya. Nah, ketika saya pilih input range ya, saya klik ini ya, maka saya akan memasukkan seluruh data seluruh data yang 50 tadi ya. Jadi dari 27 sampai 64 gitu ya. Sampai 64 yang banyak tadi yang berceceran tadi, pokoknya lihatin nanti input range-nya ini gitu ya. Nah, itu akan digunakan. Dah, klik gitu ya. Aman. Nah, kemudian kedua adalah bin range ya. Bin range itu mana? Bin range itu adalah data bin tadi gitu ya. Nah, bin range-nya saya ambil dari 36 sampai 96 ke bawah gitu ya. Nanti kalian ikuti aja gitu ya. Untuk label diabaikan saja gitu ya. Itu. Label diabaikan aja. Selanjutnya output range. Output range ini adalah di mana kita akan meletakkan hasil kerja kita. Saya taruh misalnya di sel ini gitu ya. Nanti Anda bebas gitu ya. Oke. Nah, kalau sudah itu gitu ya, sudah ada isiannya itu, output range-nya pokoknya letakkan aja di mana yang kosong, yang jangan nabrak-nabrak data Anda gitu ya. Taruh aja di di sel mana saja yang penting tidak nabrak. Nah, kemudian ya Anda klik saja cumulative percentage and chart output. Nah, chart output nanti akan memberikan akan memunculkan histogram ya. Nah, kalau ini sudah betul, maka Anda ini aja, Anda okekan. Kalau sudah Anda isi ya, jadi input sudah isi, bin range-nya sudah terisi, output range terus yang sudah betul, kumulatif dicetangi aja gitu ya. Itu kemudian kita klik OK. Nah, klik OK, maka saya akan share lagi layar yang lainnya. Hasilnya adalah ini, gitu yang saya blok ini. Ya. Jadi hasilnya adalah ini dan juga ada gambar ini gitu ya, ada gambar grafik yang tak kecilin gitu ya. Jadi hasilnya adalah yang ini ya. Jadi ini saya saya kasih misalnya warna hijau ini gitu ya, hijau muda ini gitu ya. Nah ini. Jadi ada bin, ada frekuensi ya, ada kumulatif gitu. Nah, frekuensi ini adalah frekuensi yang akan kita isikan ke sini. Jadi 28, 12, 14, 6, 5, 3, inilah adalah hasil perhitungannya gitu ya. Jadi kita copy aja, saya masukkan ke frekuensi sini. Saya paste gitu ya. Oke. Nah, jadi sudah ketemu. Ya, jadi Anda bisa kalau antara 27 sampai 36 itu ada 2. 37 sampai 46 itu ada 8 frekuensinya. 47 sampai 56 ada 12. Nah, ini. Jadi begitu, kan enak toh ya. Jadi Anda tidak perlu mencoreti satu persatu, membuat turus gitu ya, kemarin membuat turus. Itu hanya kita ambil dari outputnya tadi ya, di mana frekuensi tadi ya kita ambil.
Jadi yang 36 ini nanti mengikuti kelas 27 sampai 36 gitu frekuensinya. Itu. Jadi lebih enak tuh ya. Jadi menyusun distribusi frekuensi dari data yang di atas ini ya. Kemudian disusun menjadi tabel distribusi frekuensi dengan mengisi frekuensinya itu menghitungnya dibandingkan bantuan komputer. Gitu. Nah, ini kan saya rasa jadi enak gitu ya kerjaannya gitu ya, tidak tidak susah lah menurut saya. Yang penting Anda bisa paham langkah-langkahnya, lalu nanti langkah-langkahnya diikuti aja. Itu jadi datanya tadi 50 saja gitu ya. Kalau 1000 bagaimana gitu ya. Pasti akan susah, atau 100 saja ya gitu ya. Kita ngulangi satu persatu untuk membuat turus-turusnya itu kan. Gitu. Dan kalau kecapean rata-rata bisa kemungkinan salah toh, tapi kalau komputer kan selama komputernya bisa ngerjain cepet gitu dia enggak masalah gitu ya, enggak masalah. Oke, ada sebelum saya lanjut ada yang mau didiskusikan tadi? Teknikal gitu ya. Oke, nanti lihat di video yang ini kan saya rekam, nanti kalau lupa kalian Di YouTube-nya Bapak ya? di YouTube saya nanti. Oke. Don't forget to subscribe and like and comment. Siap Pak. Isinya mata kuliah semua. Nanti kalau kalian browsing di kelas saya itu mungkin kuliah yang statistik 2 juga ada itu. Beberapa gitu ya, beberapa yang saya buat live gitu. Oke, Pak. Oke, jadi itu aja yang untuk bagaimana cara membuat distribusi frekuensi yang yang mudah lah menurut saya kalau kita menggunakan bantuan Excel. Oke, saya lanjut ya materinya. Gitu. Nah, jadi ini langkah-langkahnya jadinya begini kan sama saja. Coba Anda lihat nih 28 12 14 6 5 3. Itu kan sama juga dengan hasil yang tadi gitu ya. Dengan hasil yang Excel tadi gitu ya. 28 12 14 6 5 3. Sama gitu. Sama. Gitu. Oke, jadi ini tinggal dikasih garis-garis kan jadi bagus, dirapikan gitu ya Anda. Karena tujuannya ini, kalau menurut distribusi frekuensi hanya gaji dan kelasnya, kemudian frekuensinya berapa gitu ya. Gitu. Nah, tadi kan ada gambar histogram gitu ya, gambar histogram ini. Ini gambar histogramnya kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Nah, jadi ini kan grafik. Grafik itu kan kita bisa melihat, berarti kelas yang frekuensinya paling banyak berarti yaitu yang 66. 66 itu berarti yang 14 ini tadi ya. Yang 14. Berarti kebanyakan gaji karyawannya berada pada kisaran sekian gitu ya, gitu. Ya, 57 kali berarti 5.700.000 sampai 6.600.000. Karena ada sekitar 14 orang yang bergaji di situ. Nah, gitu ya. Tuh, jadi itu histogram itu tadi sudah bisa dihasilkan dari data analisis yang histogram tadi, sehingga bisa muncul. Jadi kita tidak usah capek-capek lagi menggambar histogramnya gitu ya, histogramnya. Gitu ya. Oke. Saya lanjut lagi ya. Ini jadi hasilnya ujungnya inilah tabel ini. Nah, kemudian macam-macam distribusi frekuensi. Ya, macam-macam distribusi frekuensi. Nah, distribusi frekuensi relatif pertama adalah distribusi frekuensi yang berisikan nilai-nilai hasil bagi antara nilai-nilai hasil bagi antara frekuensi kelas dan jumlah pengamatan yang tergandung dalam kumpulan data yang distribusi tertentu. Jadi misalnya ini ada tinggi badan sekian gitu ya, banyaknya frekuensi sekian gitu, frekuensi muridnya. Nah, perbandingannya ya 2 per ini ya. 2/50 berarti 2 dibagi 50 jumlahnya gitu ya, jumlahnya. Kemudian 4 dibagi 50, 10 dibagi ini. Desimalnya berarti dihitung aja ya. 2/50 itu kan 0,4 gitu ya. 0,4. Nah, persentasinya 0,04 itu kan 4% ya. 8%, 20%, 28%, 24%, 10%, 6%, totalnya adalah 100. Harus 100 ya. Persentase harus 100. Itu. Nah, jadi frekuensi relatif itu biasanya yang ini gitu ya, yang ini.
Itu frekuensi relatif. Nah, kalau yang tadi, yang di Excel tadi ya, sebenarnya dia sudah dimunculkan frekuensi relatifnya. Gitu ya. Jadi di ini tadi kan ini. Ya, jadi untuk yang 4% yang 4% ini itu kan sebenarnya 2 dibagi 50 karena totalnya tadi kan 50. 2 bagi 50 4%. 8 dibagi 50 itu kan 20% gitu ya. 12% dan seterusnya, jumlahnya adalah 100%. Nah, ini sebenarnya apa namanya frekuensi relatifnya itu ya sebenarnya di kumulatif ini sebenarnya gitu ya. Gitu kalau di Excel. Nah, itu ya. Ini frekuensi relatif, tinggal jadikan persentase saja. Kemudian ada kumulatif kurang dari. Frekuensi kumulatif kurang dari. Ya, jadi misalnya ini datanya interval kelasnya ini 140 sampai 144, itu ada 2 dan ini totalnya gitu. Nah, frekuensi kumulatif kurang dari itu disusunnya berarti begini. Kalau diambilkan dari batasannya, kurang dari itu diambilkan dari yang data terkecil yang ini. Yang 140 batasannya gitu ya. Ketika 140 kurang dari 140 kan enggak ada karena datanya enggak ada, 0. Kurang dari 145, oh ya, berarti diambil dari ini, dari yang atas 145, 144 ini ditambah 1, 145. Berarti kalau yang kurang dari 145 kan 144 dihitung, berarti ini hanya 2. Jadi ya 2. Kemudian kurang dari 149 berarti ditambahkan 1, kurang dari 150 Anda tambah 1. Jadi kelas yang batas atas ini gitu ya. Yang batas atas ini tambah 1 baru Anda jadikan ke sini gitu ya. Jadi kalau 145 jadi 144 jadi 145 dan seterusnya. Kemudian kumulatif itu kan penjumlahan gitu ya. Berarti anak-anak yang kurang dari 145 cm itu ada 2 karena dia pada di rentang ini gitu ya. Di rentang ini gitu masuk sini. Nah, kemudian orang yang kurang dari 150 berarti ada di rentang 2 dan 4. 2 dan 4 tambahkan sini, berarti 6 gitu ya. Kemudian kurang dari 155 itu ada dari awal ini, mulai ini dijumlahkan ke sini, berarti 16 gitu ya. Dan seterusnya. Nah, ini distribusi kumulatif kurang dari ya, kurang dari. Kurang dari berarti Anda nanti akan ambil ambil data dari yang atas ini ya. Cuma ditambah 1. Ini untuk batas ini. Nah, distribusi frekuensi kumulatif kurang dari akan menghasilkan grafik ogive positif. Ogive positif itu kenapa? Positif karena dari awal kecil ke besar gitu ya angkanya. Nanti kalau grafik ogive negatif dia dari besar ke kecil, dari besar turun ke bawah berkurang. Nah, ogive itu bagaimana nanti kita lihat di sini bentuknya. Gitu ya. Nah, selanjutnya distribusi frekuensi kumulatif lebih dari ya. Jadi ada lebih dari ya, lebih dari. Nah, kalau lebih dari itu diambil dari batasannya ini gitu ya. Sorry. Itu. Lebih dari itu diambil dari batasannya ini. Batasan yang bawah ini malah. Kalau tadi batasannya atas, jadi ini batasannya bawah gitu ya. Gitu. Jadi masukkan ke situ gitu ya, masukkan ke situ. Nah, distribusi frekuensi kumulatif lebih dari 140, kalau lebih dari 140 ya. Berarti semua data ini akan masuk kan gitu ya, kan lebih dari kan gitu ya. Lebih dari semua data ini masuk berarti 50 gitu ya. Kemudian dari 45 sampai lebih dari 145 berarti mulai sini ke sini gitu ya, sampai sini. Nah, itu ya berarti 150 kurang 2 gitu ya. Kemudian lebih dari 150 berarti yang dipakai hanya data ini sampai habis gitu ya. Gitu. Berarti tadi berapa ya tadi itu? Sudah
48 dikurangi berapa lagi ya? Gitu. Jadi jumlah atau dijumlahkan aja 10 tambah 14 tambah 12 tambah 5 tambah 3 gitu ya. Gitu. Jadi berapa itu? 10 24 tambah 36 tambah 5 36 tambah 41 tambah 3 44 jawabannya. Berapa ya? Gitu. Nah, kemudian lebih dari 55 ini jumlahkan lagi ya. Ya. Moto anak kelas manajemen ada yang belum di ACC. Oh ya, ntar. Oke, admit. Oke. Ya, baik Kak, makasih. Iya, ntar lu. Oke. Ya, jadi dan seterusnya gitu ya, dan seterusnya. Jadi misalnya 165 berarti tinggal tinggal 5 dengan 3 ini aja berarti 8. Lebih dari 170 berarti tinggal 3 ini aja. Berarti 3. Dan ini kalau ini kan menurun, gitu ya, menurun. Nah, distribusi frekuensi kumulatif lebih dari, ini tadi kan lebih dari, itu akan menghasilkan grafik O'Keeffe yang menurun. Menurun kenapa? Dari besar ke kecil, ya, dari besar ke kecil. Gitu. Ya, jadi begitulah ya. Kemudian untuk memudahkan dan mempercepat memahami keadaan data, biasanya kan itu lebih enak digambar gitu. Jadi kalau data itu lebih enak digambar. Makanya saya di awal perkuliahan kan kalau statistika itu kalau antara tabel dengan gambar, kita akan lebih mudah memahami gambar sebenarnya gitu ya. Karena dari gambar kita bisa cepat menyimpulkan lah gitu ya. Gitu. Kalau dari data kita lebih mikir. Nah, pertama grafik yang untuk distribusi frekuensi itu ada 3, yaitu histogram, polygon, dan O'Keeffe. Ya, histogram, polygon, dan O'Keeffe. Nah, kalau histogram bentuknya yang ini, ya. Jadi bentuknya histogram itu yang ini, ya. Ini histogram. Nah, kemudian polygon itu bentuknya begini. Nah, polygon itu sebenarnya mengambil titik-titik tengah ini, gitu ya, titik tengah pada histogram, kemudian digambil garisnya, nah, gitu. Gambil garisnya. Ya, Anda kan bisa lihat, berarti kan mirip aja gitu ya, gitu. Kan mirip. Jadi kalau gambar garisnya ditarik rapi gitu ya, gitu ya. Ini dari sini ke sini, rapi ke tengah, ke sini. Nah, ini kan mirip ya. Jadi mirip garisnya gitu ya. Mirip. Nah, itu poligon. Jadi histogram dengan poligon itu sebenarnya sama aja gitu, Nah, yang ketiga adalah O'Keeffe. O'Keeffe itu tadi kasusnya tadi ya. Jadi kalau yang kurang dari akan memberikan O'Keeffe positif, lebih dari O'Keeffe negatif kan gitu. Betul. Nah, itu lihat ya bagaimana O'Keeffe itu semacam ini. Ya. Jadi ini ya. Jadi misalnya data tadi interval kelas, misalnya ada data interval kelas gitu ya. Ada frekuensi kumulatif kurang darinya, ada frekuensi kumulatif lebih darinya. Ini kebetulan datanya adalah 120 gitu ya. Gitu. Nah, kalau digambar gitu ya. Itu nanti jadi begini, walaupun ini saya ambilkan dari cuplikan yang lain gitu ya. Intinya nanti O'Keeffe positif itu semacam ini. Jadi O'Keeffe-nya itu dari kecil membesar gitu ya. Kalau O'Keeffe negatif ini. Nah, O'Keeffe negatif itu diperoleh dari frekuensi kumulatif lebih dari ya. Itu jadi O'Keeffe negatif gitu ya. Tapi kalau frekuensi dari kumulatif kurang dari gitu ya, dia akan menjadi O'Keeffe yang positif. Nah, ini. Jadi itu. Nah, tadi di Excel sebenarnya kalian sudah dapat satu grafik yang namanya histogram ya, histogram. Nah, histogramnya
itu begini gitu ya. Jadi kita lihat kembali tadi yang di Excel itu gitu ya. Oke. Nah, ini adalah histogram gitu ya. Jadi histogram ini kebetulan kecampuran dengan kumulatif gitu ya. Kumulatif, tapi kalau kalian tidak mau buat kumulatifnya berarti tadi harusnya di apa yang pada saat kolom perintah histogram tadi kumulatifnya tidak usah dicetak gitu ya. Gitu. Nah, ini pun sebenarnya bisa dihapus gitu ya. Kalau apa namanya? Di Excel berarti datanya seriesnya, istilah seriesnya ya. Seriesnya itu dihapus. Ngapusnya bagaimana? Kalau di Excel biasanya dia ada di di atas ketutupan misalnya. Histogramnya. Nah, di chart design itu ada yang namanya select data. Select data kumulatifnya misalnya saya hapus gitu ya, saya kurangi gitu ya. Oke, jadi tinggal histogram saja. Nah, histogram ini bisa diatur gitu ya, bisa diatur modelnya gitu ya, bisa diatur modelnya. Anda klik saja gambarnya ini, ya, kemudian gap-nya Anda kecilin gitu ya. Jadi dia makin apa namanya, makin mepet lah gitu ya. Gitu. Nah, ini gambar histogramnya, ya, gambar histogramnya. Nah, kalau membuat gambar ininya bagaimana? Gambar apa namanya? Poligonnya, ya poligonnya. Berarti Anda dalam satu tempat ada dua apa namanya? Dua series istilahnya kalau dalam di Excel, dua series. Nah, caranya berarti Anda ke select data, ya, select data ini. Select data, kemudian apa tadi? Kemudian tambah series, sebuah series gitu ya, sebuah series. Bentar, mungkin perintah select data source muncul nggak di kalian? Enggak ya? Muncul Pak, muncul Pak. Nggak Oke. muncul sama saya, Pak. Kalau saya Tempatmu nggak muncul sih muncul? Pak. Nggak muncul sama dia. Saya muncul Pak. Muncul, jadi ada chart data range ini muncul tempatmu? Ada Pak, ada Pak. Kosong. Ada kan ya? Ada Pak. Oke. Nah, berarti kita harus ngisi. Ntar saya cancelkan dulu karena tempat saya sempit-sempitan gitu ya. Iya Pak. Sempit-sempitan ini. Oke, jadi aduh, kemana larinya lagi dia? Saya kecilin aja layarnya. Nah, kelihatan dulu. Oke. Nah, jadi apa namanya? Saya akan menambah garis apa namanya? Poligon di sini ya. Poligon di apa namanya? Di grafik apa histogram ini. Berarti saya harus ke tabelnya saya klik, grafiknya saya klik, kemudian saya ke chart design, ya, chart design, kemudian saya select data, gitu ya, select data. Tadi yang muncul adalah frekuensi, kemudian saya tambah sebuah series baru, gitu ya, series baru yang apa namanya? Namanya saya taruh saja misalnya itu adalah namanya saya kosongi value-nya adalah saya ambil dari nilai frekuensi yang ada. Frekuensi yang ada saya blok, kemudian oke, saya gitukan aja. Kemudian saya klik oke. Nah, gambarnya jadi begini. Nah, ini enggak apa-apa. Ini belum selesai sehingga saya harus lanjutkan dengan saya mengganti tipe chart-nya menjadi yang combo. Combo itu berarti gabung-gabung gitu ya. Combo itu lebih dari satu. Saya klik aja yang pertama ini combo. Klik. Nah, sekarang sudah muncul ya. Oke, Anda bisa lihat ini histogramnya dan poligon. Jadi series 2 ini adalah poligon gitu ya, poligon. Gitu. Jadi kita sudah bisa menggambar histogram dan poligon. Nah, untuk OGIF tadi memang kita harus membuat dulu frekuensi kumulatif kurang dari, frekuensi kumulatif lebih darinya. Baru kemudian digambar, ya digambar. Itu agak panjang, nanti takutnya apa namanya kuotanya pada habis gitu ya.
Tapi bukannya tidak bisa, gitu, bukannya tidak bisa. Langkahnya sama seperti tadi, gitu ya. Langkahnya sama seperti tadi. Jadi kita harus dari misalnya tentang kasus yang frekuensi tadi ya, frekuensi ini, ya. Ngolahnya tetap dari ini, tabel frekuensi yang sudah jadi tadi, gitu ya. Tabel frekuensi yang sudah jadi tadi. Berarti apa namanya? Tabel frekuensinya, ya misalnya kita sini, misalnya frekuensi kumulatif kurang dari maksudnya. Kemudian ada tambah lagi frekuensi kumulatif lebih, gitu ya. Kurang dari, lebih dari, gitu ya. Gitu. Nah, frekuensi kumulatif kurang dari, lebih darinya Anda susun, gitu ya. Anda susun. Nah, gitu. Jadi apa namanya di sini? Nah, di sini misalnya Anda tulis 2, ya 2, kemudian 10, kalau kumulatif kan gitu. Terus 10 tambah 12 itu 22, ya 22 itu ya 22, kemudian ini sama dengan ini tambah ini gitu aja bisa kok. Gitu. 36, kemudian ada kata bawah berat gitu ya. Nah, ini bisa 50. Ketemu cepat ya. Gitu cepat. Kemudian kalau yang apa namanya? Frekuensi kumulatif lebih dari kalau di atas itu pasti 50 semuanya. Ya 50 semuanya gitu. Kemudian dari 50 yang di sini pasti dia berkurang dari frekuensi yang kelas di atasnya. Berarti apa namanya 48 karena 50 kurang 2 gitu ya. Kemudian yang di sini ya di bawahnya adalah 48 dikurangi 8 jadi 40. Berarti kita rumusnya berarti sama dengan ini dikurangi ini gitu ya. Ya 40. Berarti ini tinggal tarik ke bawah. Nah, ketemulah frekuensi kumulatif lebih darinya. Ya, lebih darinya. Ya sudah, dari sini ya kita buat tabelnya gitu ya. Kita buat grafiknya. Grafiknya apa? Grafiknya ya menggunakan grafik garis. Kalau apa namanya? Kalau OGIF ya, OGIF itu kan ini OGIF kita gunakan untuk OGIF ya. Jadi yang saya blok kuning ini untuk OGIF ya, untuk OGIF. Nah, caranya bagaimana? Caranya sama aja. Berarti kita membuat apa namanya? Grafik baru. Jadi langkah awalnya jadi sudah terbentuk ini ya, sudah terbentuk frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih darinya. Nah, awalnya adalah kita akan ngeblok dulu FKK dan FKL-nya gitu ya. Diblok aja dulu ya. Nah, setelah diblok ini, maka kita insert grafik yang gambarnya garis ini gitu ya, grafik line, kemudian kita klik aja. Gitu. Kita klik yang grafik line gitu. Nah, akan muncul ini, gitu ya. Frekuensi kumulatif kurang dari akan menghasilkan OGIF positif, dan frekuensi kumulatif lebih dari akan menghasilkan OGIF yang negatif. Jadi bentuknya dari atas turun. Nah ini ya frekuensi kumulatifnya itu Anda lihat di sini di apa namanya di bagian tegak ini gitu ya. Ini adalah frekuensi kumulatifnya di sini. Gitu. Ini OGIF negatif, yang ini OGIF positif gitu ya, positif. Nah, kelas 1 2 3 4 5 apa 1 2 3 4 5 6 7 ini apa sebenarnya mewakili kelas gaji. Ya, kelas gaji. Nah, kalau kalian ingin apa namanya merapikan bisa. Jadi merapikannya mengganti horizontal ini dengan data ini. Ya, caranya bagaimana? Caranya ya begini saya cari gitu ya. Caranya Anda apa namanya select data. Jadi ini yang gambarnya Anda select apa namanya Anda select pada charts-nya ya chart OGIF tadi, kemudian select data, kemudian tinggal horizontal kategori axis label-nya ya. Itu Anda isikan apa? Isikan yang ini ke data gaji ini. Jadi di blok gitu ya. Jadi data gajinya di blok untuk mengganti horizontal kategori axis label. Kemudian Anda klik OK, nah, maka muncul. Jadi di
chart OGIF ini ya, ada kelasnya gitu ya, kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga dan berikutnya. Itu. Jadi akan lebih bagus gitu ya, lebih bagus. Oke, jadi ini adalah cara menggambar OGIF ya. Nanti kalian ikuti aja di di rekamannya, ya rekamannya. Mudah-mudahan saya nggak lupa. Oh ya, udah saya rekam kok. Jadi intinya kalian membuat tabel distribusi frekuensi dan juga grafik-grafiknya mestinya sudah bisa gitu ya. Yang histogram, poligon dan OGIF. Gitu. Nah, untuk PR ya, untuk latihan. Jadi ada data ini, kalian nanti bisa membuat tabel frekuensinya, distribusi relatifnya ya. Frekuensi relatif tadi yang persentase gitu ya. Dan kumulatif kurang dari, lebih dari, dan gambar histogram, poligon dan OGIF. Ya. Kalian bisa nanti kerjakan untuk latihan gitu ya. Karena nanti bisa saja nanti keluar pada saat UTS ini gitu ya. Gitu. Jadi kalian coba untuk latih. Pakai Excel aja. Kalau nggak bisa pakai Excel, yang manual pun nggak apa-apa. Gitu ya. Pakai manual pun nggak apa-apa. Oke, saya rasa itu ya. Jangan lupa isi daftar hadirnya ya. Sudah semua ya, teman-teman mahasiswa. Iya, Pak. Sudah semua ya. Oke, kalau sudah, saya rasa itu aja pertemuan kita kali ini ya. Anda pelajari lagi kalau Anda masih bingung ya. Dan sampai ketemu lagi di minggu depan ya di kuliah seperti biasa. Tetap sehat selalu. Ya, sampai jumpa. Selamat pagi.